Hai, sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rekta Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya, selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Gemini, ya. Kita akan melihat bagaimana kabar si dia yang ada di fokus kalian saat ini, ya. Si dia ini bisa siapa aja ya, bisa seseorang dari masa lalu kamu, atau yang pasti kamu punya perasaan khusus buat dia, ya. Mungkin dia orang yang kamu cintai, yang pernah mengisi hidup kamu, punya arti lah dalam kehidupan kalian, ya. Kita akan lihat bagaimana kabarnya dia, perasaannya dia, dan juga apakah dia akan bisa kembali kepada kamu, oke? Seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya. Jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Jadi kalau nggak resonate jangan dipaksakan ya. Jangan dibaperin. Ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Oke Gemini, sudah siap menyimak ya? Langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya di sini kalian punya Imagine, ada Poise ya, ada Magician and the Mirror, ada Angel of Strength. Oke. Untuk kartu tarotnya kalian punya Three of Swords, Nine of Wands ya, Seven of Wands, ada the Empress, ada Ace of Wands, dan Two of Cups. Oke, Gemini. Kita lihat bagaimana kabar si dia yang ada di fokus kalian saat ini. Oke. Sepertinya kamu dengan dia ini dulu pernah bersama, ya. Pernah jadian atau mungkin pernah PDKT, ya. Sebagian dari kalian ada yang pernah berumah tangga dengan seseorang ini. Di sini ada Three of Swords, oke. Kayaknya pernah ada luka, ya. Luka yang dia timbulkan kepada kamu, ya. Atau kamu yang membuat dia terluka, ya. Di sini ada Three of Swords yang menggambarkan luka hati yang cukup dalam. Mungkin orang ini adalah orang yang sangat kamu cintai, ya, dulu, oke? Dan dia mungkin pernah menyakiti kamu, ya, pernah membuat kamu kecewa sehingga pada akhirnya kalian itu berpisah, ya. Kecewa di sini bisa juga ini energinya vice versa, ya. Bisa juga dia merasakan kecewa karena apa yang kamu lakukan. Mungkin kamu menghadirkan will, pill ya dalam hubungan kalian, ada pihak ketiga yang membuat dia itu sakit hati, ya, terluka dan akhirnya memilih untuk berpisah, oke? Dan apa yang dia rasakan saat ini itu masih terasa terbawa-bawa sampai saat ini, ya. Di sini ada Nine of Swords, sorry. Jadi sampai saat ini dia belum bisa move on dari apa yang dia rasakan ke kamu, ya. Baik cintanya, baik luka hatinya, ya, apapun itu sangat mengganggu pikirannya, ya. Dan dia belum bisa move on sampai dengan saat ini, oke? Dia suka mengenang-enang tentang kamu, ya. Di sini ada Imagine, oke? Jadi selain suka mengingat masa lalu kalian yang menyakitkan, ya, yang membuat dia terluka atau kamu yang terluka, dia juga suka mengenang kamu dalam kenangan yang manis. Jadi dia nggak cuma mengenang kamu untuk hal-hal yang pahit, ya, tapi dia juga mengenang hubungan kalian yang manis, ya, dimana dia dulu merasa bahagia dengan kamu, ya, merasa kayak hidup, ya, dalam menjalin hubungan dengan kamu. Sepertinya ada rasa bersalah di sini. Ada rasa tidak berdaya, ya. Karena rasa tidak bersalah ini saya nggak tahu kenapa. Mungkin itu tadi ya. Mungkin karena dia pernah melukai hati kamu, ya. Pernah melakukan kesalahan atau rasa kecewanya di sini, ya. Ini lebih ke rasa tidak berdaya karena kecewa, nggak bisa mempertahankan hubungan kalian, ya, atau tidak bisa memperjuangkan
hubungan kalian yang ternyata buat dia itu sangat berarti, ya. Jadi rasa bersalah ini terbawa-bawa sampai dengan saat ini, ya. Dan dia itu belum bisa memaafkan apa yang sudah terjadi, baik kesalahannya dari pihak kamu ataupun dari pihak dia, ya. Tapi di sini yang saya lihat sepertinya rasa bersalahnya kuat dari pihak dia, ya. Jadi mungkin dia yang melukai hati kamu, yang sudah menyanyiakan kamu, ya. Dan di sini ada Seven of Wands, ya. Walau mungkin saat ini hubungan kalian kurang baik, gak ada komunikasi, ya, dia masih punya harapan, ya, harapan yang besar untuk hubungan kalian, ya. Jadi dia itu punya harapan besar suatu saat nanti kalau kamu dan dia itu bisa bersama, ya. Ada rasa keinginan yang begitu kuat, ya, yang ingin dia wujudkan, yaitu bisa bersama kamu, oke? Walaupun mungkin nanti ke depannya kamu dan dia gak bisa bersama, dia berharap dia bisa mendapatkan jodoh atau pengganti kamu yang mirip dengan kamu, ya, baik secara fisik maupun karakter, ya. Jadi orang ini benar-benar mencintai kamu dengan cukup dalam, ya, dan berharap kalaupun kalian gak berjodoh, dia akan mendapatkan pengganti yang sama dengan kamu, ya. Di sini ada Poise, oke? Ada sukacita, ada keseimbangan, ya. Ini yang dirasakan kalau dia suka membayangkan kamu. Dia merasa happy, merasa bersemangat, ya, dan ingin segera menggapai apa yang diharapkan, ya. Jadi membayangkan kamu aja dia udah bisa bersemangat, ya. Apalagi kalau dia bisa memiliki kamu. Itu yang membuat dia itu jadi sangat berambisi untuk bisa kembali kepada kamu, ya, dan bisa memiliki kamu lagi, oke? Buat dia itu kamu adalah penyeimbang hidupnya, ya. Dan kondisi yang sedang terjadi saat ini membuat hidupnya itu terasa hampa, ya. Dan dia itu merasa nggak berarti apa-apa. Jadi di sini dia merasa kalau kehadiran kamu itu sangat berarti buat dia. Di sini ada Magician and the Mirror, ya. Apa yang terjadi di dalam hubungan kalian ini, ya, membuat dia itu sadar, ya, dan mulai berkaca diri, melihat dan berusaha, ya, untuk memahami dirinya dengan lebih baik lagi, ya. Dia mulai flashback ke belakang, ya, mulai flashback, mulai mengingat-ingat lagi perjalanan hubungan kalian selama ini, ya, dimana dia menyadari pada akhirnya, ya, kalau begitu buruk dirinya, ya, saat dia bersama dengan kamu, ya. Kalau mungkin selama ini dia nggak sadar karena egonya, karena keras kepalanya, atau mungkin karena selalu merasa benar dengan pemikirannya, ya. Saat ini dia mulai bisa melihat dirinya dengan lebih jelas, ya. Melihat bagaimana dulu dia sangat gak baik, ya, membuat kamu kecewa dan terluka, ya. Dia juga melihat di sini kalau dia itu begitu lemah dulu, ya, begitu gak berguna karena gak bisa mempertahankan hubungan kalian, ya, dan memilih membiarkannya berantakan, ya. Jadi rasa bersalah ini bisa karena dia pernah melukai kamu, mengecewakan kamu, tapi bisa juga karena dia merasa lemah, merasa nggak berguna karena nggak bisa mempertahankan hubungan kalian, ya. Padahal kamu itu sangat berarti bagi dia, oke? Keadaan ini sangat-sangat nggak nyaman buat dia, ya. Jadi kalau kamu tanya kabar dia saat ini, dia itu masih belum bisa move on dari kamu, ya. Hatinya masih terpaku sama kamu, ya. Dan ada keinginan yang sangat kuat untuk bisa kembali lagi sama kamu. Kalau kamu bertanya akankah dia kembali sama kamu, di sini ada The Empress, ya. Penantian kalian yang mungkin kalian selama ini sudah
menunggu-nunggu begitu lama ya, menunggu-nunggu dia healing, menunggu-nunggu dia biar sadar ya. Sepertinya penantian kalian ini akan berbuah manis ya. Selama kalian berpisah ini, banyak pelajaran yang dia dapat ya, yang bisa dia ambil untuk membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik ya. Mungkin dulu ini dia tipikal yang sangat egois ya, suka nyalahin kamu ya, apa-apa cuma kamu yang salah, dan dia selalu merasa paling benar sendiri. Oke? Dengan perpisahan kalian ini, dia mendapatkan banyak pelajaran ya, karena perpisahan sudah memberikan dia sedikit ruang dan waktu untuk sendiri dulu ya. Jadi dia bisa merenungi bagaimana perjalanan hidupnya selama ini ya, bagaimana perjalanan hubungan kalian, dan apa yang telah dia lakukan selama kalian bersama. Oke? Perpisahan kalian yang sementara ini membuat dia itu menjadi melek ya, dan bisa melihat sumber permasalahan yang sebenarnya di antara kalian selama ini. Yang selama ini mungkin gak bisa dia lihat karena tertutup oleh egonya. Oke, Gemini ya. Di sini ada Angel of Strength ya. Akan ada kekuatan ya, atau keberanian yang akan membuat dia itu berani untuk datang ke kamu. Oke? Mungkin selama ini dia itu selalu dipenuhi dengan rasa bersalah ya, rasa kecewa, atau mungkin luka hati ya. Jadi dia belum punya keberanian atau belum punya percaya diri untuk bisa mendatangi kamu lagi ya. Bisa jadi juga karena masih gengsi ya, atau ego, atau dia belum berani untuk ditolak sama kamu ya. Jadi banyak faktor yang membuat dia belum berani untuk melangkah mendekati kamu saat ini ya. Tapi nanti dia akan datang ke kamu ya, dan memberanikan dirinya seperti ada suatu kekuatan ini bisa dari rasa rindu yang cukup dalam sama kamu ya, karena cintanya yang besar itu bisa menjadi kekuatan dia untuk datang lagi ke kamu. Oke? Jadi kalau selama ini mata hatinya tertutup, seiring waktu berjalan mata hatinya itu akan terbuka ya. Akan ada suatu kekuatan yang akan membawa dia kembali kepada kamu. Oke? Di sini ada Ace of Wands ya. Jadi keinginan dia yang dulu itu ya, yang sempat tersirat ya, kalau dia ingin kembali sama kamu, tapi karena egonya, gengsinya, atau mungkin rasa tidak percaya dirinya, takut ditolak sama kamu, pada akhirnya hilang ya. Kerinduannya dia sama kamu itu terus menjadi-jadi ya. Kalau orang seiring waktu berjalan akan mulai menghilang, kalau dia itu semakin menjadi-jadi ya. Dan itulah yang menjadi kekuatan dia, yang bisa membuat dia itu jadi berani untuk mendatangi kamu lagi ya. Kamu dengan dia ini dari awal memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Oke? Di sini ada Two of Cups ya. Jadi kalau kamu bertanya-tanya apakah kamu berjodoh dengan dia, sepertinya iya ya. Kamu dan dia dari awal memang sudah ditakdirkan untuk berjodoh ya. Dan break yang kalian alami saat ini adalah sebagian dari proses ya, untuk pendewasaan diri kalian masing-masing, buat kamu dan juga buat dia ya. Dengan adanya separation atau perpisahan sementara ini, semesta berharap bisa membentuk diri kalian menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih seimbang lagi ke depannya ya, supaya hubungan kalian bisa berjalan dengan lebih baik ya, kalau kalian bisa bersatu lagi dan akan langgeng sampai akhir hayat. Oke? Pelajaran yang bisa kalian dapat di dalam perjalanan kalian ini ya, di perpisahan ini, dari situ kalian akan bisa memahami diri kalian masing-masing, memahami dirinya dan juga diri kamu ya, dan bisa melihat dengan jelas apa yang menjadi permasalahan kalian. Jadi kalau kalian sudah memahami apa yang menjadi permasalahan kalian, mudah-mudahan kalian akan bisa mencari cara untuk bisa meminimalisir selisih paham yang mungkin akan bisa terjadi lagi di kemudian hari ya. Jadi kalian akan menjadi bijak ya, dan tahu bagaimana mengatasi
permasalahan yang akan kalian alami di hubungan kalian ke depannya. Oke? Jadi seperti inilah ya kabar dia saat ini dan juga perasaan dia ke kamu ya, siapapun dia yang ada di fokus kalian saat ini. Dia ini masih galau ya, tapi sudah galau yang lebih baik. Dia juga masih suka ngangenin kamu ya, dan berharap hubungan kalian akan baik lagi ke depannya. Oke? Kalaupun ini kalian gak bisa bersama lagi ya, tapi paling gak dia ingin berusaha untuk menjadi dirinya yang terbaik ya. Dia sih berharapnya bisa lagi kembali kepada kamu. Tapi kalaupun enggak, dia sudah bisa siap ya, dan berani untuk menjalin hubungan yang baru dengan orang lain bila Tuhan sudah mengirimkan jodohnya buat dia ya. Jadi sudah tidak ada trauma lagi, dan dia bisa tampil dengan casing barunya, dengan pribadi terbarunya yang terbaik ya, dan kedepannya bisa meminimalisir ya kegagalan yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi di sini perjalanan hidup dia sangat berarti buat dia ya, bisa mendewasakan dirinya ya, dan juga kamu. Tapi lepas dari semua itu, dia berharap kamu dengan dia itu berjodoh ya. Kalau kamu punya harapan yang sama, mudah-mudahan harapan kalian yang sama ini ya akan bisa mempersatukan kalian berdua. Oke Gemini ya, mudah-mudahan readingan ini resonate buat kalian, bisa memotivasi kalian kembali ya, dan bersemangat lagi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.